kita bisa melihat referensi imajinasi dari imajinasi sang penulis itu sendiri ya. Sehingga teknik ini juga menguatkan pola-pola sosial dan menyerap nilai kemanusiaan. Next. Nah, ini adalah intervensi pada aspek emosional, di mana teknik ini menyediakan solusi terbaik dari rujukan berbagai masalah sejenis yang telah dialami orang-orang lain ya. Sehingga merangsang kemauan kuat pada kita, karena saya guru BK, ini saya juga terapkan pada konseli ya, untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai perkembangan dirinya secara optimal. Baiklah, selanjutnya, next. Oke, ini intervensi pada perilaku. Ya. Nah, pada perilaku, media healing melalui puisi ini berfungsi untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk membicarakan masalah-masalah yang sulit didiskusikan akibat perasaan takut, malu, dan bersalah. Sehingga ini memberikan kebebasan bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita ke dalam sebuah puisi. Jadi intinya menjadikan masalah kita direfleksikan dalam bentuk karya puisi. Dalam hal ini secara spesifik adalah Sanriu ya. Next. Nah, ini puisi ini membebaskan kita untuk berkarya ya. Jadi menumbuhkan perasaan percaya diri dalam mengapresiasi karyanya, apapun hasil dan bentuknya. Jadi tidak ada penghakiman dalam membuat puisi ya, karena setiap karya memiliki makna yang unik. Ini kita bisa melihat dari ada beberapa contoh ya. Karya dari Yasmin Anwar dan Faris El-Hakim. Ini kalau kita lihat di sini ada berbeda. Kemudian yang di tengah adalah puisi yang saya ambil ini dari modern haiku Pakistan ya, dari komunitas Haiku Sanriu Internasional. Next. Tewida, bisa nggak dibahas lebih luas yang ini? Oh iya, itu nanti. Lagi ya? Ya, itu nanti. Soalnya ini nanti, bagus sekali, ada 3 contoh ya. Ada 3 contoh. Itu Mas, ya. Ini baru pemanasan ini. Oke, silakan. Oke, next. Nah, ini. Kalau di kita kan ada, ini kita belum menyentuh ya secara spesifik Sanriu ya. Tapi saya ingin memperkenalkan yang namanya waka. Waka ini adalah sebuah jenis puisi kuno Jepang yang sudah ada sejak zaman Asuka dan zaman Nara. Jadi ini akhir abad ke-6 hingga abad ke-8. Ya. Jadi para penyair waka itu disebut kajin. Tapi kalau di Indonesia, mungkin karena lidah orang Indonesia, jadi kami lebih sering disebutnya dengan haijin. Ya. Tapi kalau aslinya di sana disebutnya kajin. Kalau di kita haijin. Rada-rada mirip dikit lah ya. Oke, next. Nah, di sini yang jenis-jenis waka di Indonesia yang apa ya, yang banyak digemari itu sedikit sebetulnya ya. Padahal kalau jenis waka itu sangat-sangat banyak, ada haibun dan lain sebagainya. Di sini kalau di Indonesia yang paling sering muncul itu ada haiku, ada Sanriu, ada tanka, dan juga ada yoka. Sementara untuk word gogyoshi sendiri itu sebetulnya merupakan jenis puisi modern ya. Sebetulnya word gogyoshi sendiri itu termasuk jenis waka. Tetapi waka yang berkembang, gogyoshi yang berkembang itu lebih ke arah puisi yang lebih modern ya. Sehingga itu disebut dengan word gogyoshi.
Ispertarosa. Ini petir ini di daerah sini. Oke, next. Bismillah saja. Next. Oke, nah ini ada yang disebut dengan puisi, kita lewat saja dulu. Nah, ini adalah senryu. Senryu ini adalah merupakan bentuk senryu ya. Oke. Senryu di sini merupakan bentuk puisi pendek yang mirip dengan haiku. Dengan konstruksinya 3 baris dengan 17 morai atau suku kata. Nah, senryu ini cenderung berbicara tentang distorsi perilaku manusia. Ya, jadi objek dari senryu adalah perilaku manusia. Ya, berbeda dengan haiku. Ya, haiku itu objeknya adalah alam. Ya, itu perbedaan mendasar antara haiku dan senryu. Senryu ini sering bersifat sinis atau humor gelap. Ya. Sementara, jadi penggunaan bahasanya juga bisa bahasa yang nyeleneh, bisa bahasa-bahasa yang tidak baku, ya. Jadi bahasa-bahasa gaul biasanya yang digunakan dalam senryu. Sedangkan untuk haiku itu lebih serius, ya, karena aturannya sangat ketat, ya. Tidak ada yang disebut dengan kireji atau kigo, ya. Oke, next. Oke, next saja. Untuk pangkat next, ya. Next juga. Next juga. Oke, kita sekarang akan berbicara tentang ragam jenis dan teknik membuat senryu. Next. Nah, senryu merupakan bentuk satir dari haiku. Ya. Senryu ini yang menyiasati atau merangkul 4 elemen keterampilan berbahasa dengan cara yang sangat terbuka. Ya, cenderung vulgar sebetulnya. Kemudian cirinya senryu itu ada humor atau moral yang nyata terlihat dan dilukiskan dalam penulisan setiap syairnya. Jadi genre ini memungkinkan para penulis lebih leluasa menuangkan kata-kata dalam setiap syair yang disusun. Jadi kata-katanya lebih ringan dibandingkan dengan haiku yang menekankan pada spirit gen. Nah, itu nanti untuk spirit gen itu urusannya nanti haiku untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam senryu ini juga menggunakan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya. Jadi setiap elemen juga memang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Next. Nah, ini adalah ciri khas senryu. Senryu ini menitik beratkan pada masalah kemanusiaan yang awam, ya. Perasaan-perasaan manusia sebagai objek untuk menciptakan pantun. Jadi kalau di negara Jepang itu ibaratnya di kita itu pantun. Kalau di Jepang itu adalah senryu. Kurang lebihnya seperti itulah ya perbandingannya. Nah, jadi sifat sama seperti sifat pantun, senryu ini bisa membuat tertawa. Kadang-kadang di sini mengandung sindiran-sindiran yang tajam ya. Jadi frasenya tidak seperti dalam haikai ini, maksudnya haiku. Nah, jadi tidak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan musim dan tidak perlu tidak selalu menggunakan kalimat selesai. Ya, jadi karena kebanyakan kalimatnya juga dalam bentuk yang bukan selesai, jadi bentuk sambungan. Dan irama pun ini lebih ringan serta mudah. Nah, next. Ini adalah contoh-contohnya ya. Tadi sudah ada bocoran contoh-contoh senryu. Nah, ini saya mengutip dari Haijin asal Kota Bandung. Beliau Kang Yasmil Anwar itu adalah seorang kriminolog dan juga guru besar Unpad. Ini ada senryu-nya, telur yang cerdas berjarak dalam tugas sadar corona. Kemudian ada satu lagi, tak lagi gagah, kepala sudah botak, duafa rambut. Kalau kita lihat ini ada humor. Jadi perbedaan humor dan lawak itu nanti akan kita bahas. Next. Nah, ini contohnya lagi, berangkat kerja
tidak tebal menempel. Bawahnya kolom. Satu lagi, saurunan apes ikan di gundul kucing saling menggerak. Next. Nah, ini ada lagi nih. Ini sama jenis Sergio juga ya. Saya ambil dari senior saya sangat menggemari karya-karya beliau, yaitu Kang Mas Sentot Prawirodirjo dan Hardo Sayoko SPD. Sebetulnya banyak hajin-hajin di kita yang juga karyanya luar biasa gitu ya. Dan saya sangat menyukai karya-karya mereka. Misalnya ya, pintu hotel terbuka. Pria pesanan tante sendiri. Oh ya, itu vulgar ya. Kemudian ada lagi karya Kang Hardo Sayoko SPD. Ini diambil dari FB, postingan beliau. Tidak dihukum meski dianggap maling, mencuri hak. Next. Nah, ini ada lagi. Ini saya ambil dari Haijin asal negeri Sakura juga ya. Harano Tatsu dan mana ya? Oe Nakasi. Nah, dalam bahasa Inggrisnya Angry In, The Evening Song, The Blendem, The Kids Out the Head. Kemudian ada Inajuke, Kagai Jigai ini, Gaji Ofiki. Ini kurang lebihnya sama-sama bertunangan pada waktu yang berbeda, tertangkap dingin. Next. Nah, ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Mungkin nanti kalau saya bacakan satu-satu mungkin akan memakan waktu juga. Kita next saja. Okay. Next. Oke, nah ini juga contoh Senryu Karai Senryu. Jadi ini pencipta Senryu sendiri, yaitu Karai Senryu. Ya. Pekerjaan ya, ini tentang pekerjaan. Pekerjaannya sekarang hanya menghitung bulu hidung tuannya. Kemudian ini tentang kondisi manusia. Orang yang hidup sendirian, meskipun ia kentut, tidak ada lucu-lucunya. Kemudian di sini ada contoh Senryu yang berkisar pada kehidupan rumah tangga. Laki-laki yang takut dengan istri bisa menghasilkan. Kemudian ada satu lagi tentang kehidupan samurai. Samurai meskipun tidak makan tapi memakai tusuk. Oke, next. Nah, ini juga ada saya kutip juga contoh Senryu modern ya. Jangan mengucapkan aku pulang kepada anjing, tapi ucapkan padaku. Oke, next. Nah, baiklah. Sekarang kita berbicara tentang kalau misalnya bicara tentang Senryu, berarti kita harus mengetahui ada 5 kata kunci dalam Senryu, yaitu pertama adalah sadar situasi, kemudian sadar lingkungan, tahu materi, sadar tujuan, dan yang terakhir adalah menyederhanakan masalah. Jadi itu 5 kunci ketika kita membuat sebuah karya Senryu. Ya. Next. Nah, untuk sadar situasi itu di mana kita berada dan apa yang terjadi. Misalnya situasi di tempat rongsokan nih, di tempat rongsok, menanak lasti liwet, panci berlubang. Jadi situasinya di mana ini? Situasinya adalah di tempat rongsok. Jadi objeknya apa? Objeknya adalah menanak nasi liwet. Ya. Oke, kemudian yang sadar lingkungan. Maksudnya lingkungan seperti apa yang sedang kita hadapi? Apakah misalnya lingkungan masyarakat umum, pelajar, pekerja, karyawan, remaja, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya nih, beli pembalut, tak pernah mau terbang walau bersayap. Nah, Senryu ini dibuat di dalam lingkungan
pelajar ya, di lingkungan remaja. Ya. Ini sadar lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah tahu materi nih. Ya. Tahu materi. Materi yang dibahas itu harus betul-betul dikuasai. Jadi objeknya harus betul-betul dikuasai. Jadi bisa dibicarakan secara detail. Jadi materi ini bisa diperoleh dari situasi dan lingkungan manapun yang sesuai dengan situasi dan lingkungan. Misalnya lingkungan aktivis ketika berdemo misalnya ya. Tangan mengepal. Demo kasus korupsi. Ayah sendiri. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah sadar tujuan. Pada sadar tujuan ini kita sebagai hygiene memahami tujuan Senryu yang dibuat. Ya. Senryu dilontarkan karena ada tujuan yang dikehendaki. Tujuan itu antara lain menyadarkan, memberi pemahaman, mengetahui siapa dirinya dan lain-lain. Nah dalam hal ini misalnya saya berikan contoh seorang pencuri mau membobol ATM. Bobol ATM. Takut diketahui memakai helm. Jadi tujuannya apa nih? Tujuannya adalah membobol ATM ya. Jadi ketika tahu bagaimana caranya untuk membobol ATM agar tidak diketahui, memakai helm. Betul ya, Ibu Bapak ya. Nah, baiklah. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir ini ya, menyederhanakan masalah. Senryu dengan sifat humor satirnya berusaha menyederhanakan masalah serius, ya. Jadi agar mudah dipahami dan orang lain menjadi senang. Jadi bukan apa namanya, bukan menjadi lebih rumit ya. Nah, seperti ini misalnya, jemari tangan lupa membawa tasbih dan pisau. Itu kan menyederhanakan permasalahan ya. Next. Nah, ketika kita berbicara tentang sudut pandang dalam Senryu, sudut pandang ini merupakan estetika penulis itu sendiri sehingga Senryu menjadi sebuah karya yang menarik. Jadi suatu kejadian itu akan dipandang dari sudut kegetirannya atau kepedihannya. Ya. Jadi ini merupakan sudut pandang ini merupakan bagian penting dari suatu cerita dalam Senryu. Ya, jadi merupakan hal yang penting untuk badan cerita sebuah karya Senryu. Next. Mudah-mudahan saya bicaranya nggak kecepatan ya Ibu Bapak ya. Oke, ini. Ya, santai. Ya, oke. Next saja. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang pedih dan getir. Di sini pedih dan getir ini merupakan jenis Senryu-nya. Jadi jenis Senryu, karakter satir Senryu itu ada dua, yaitu ada kepedihan dan kegetiran. Jadi yang dimaksud dengan pedih itu sifatnya internal, jadi merujuk pada kenestapaan diri sendiri. Ya, sedangkan kalau kegetiran itu melihat dari pandangan mata orang lain. Jadi orang lain yang mengalami kejadian itu sendiri. Nah ini contoh-contoh dari pedih. Ya. Jenis Senryu yang pedih. Ada pencuri. Tangkap di depan rumah. Anak sendiri. Atau yang ini. Teriak maling. Di rumahnya pejabat. Pintu dikunci. Nah dari sudut pandang aktivis, Senryu ini menunjukkan kepedihan. Betapa pedihnya mau bersikap jujur, bicara jujur pun malah di penjara. Kemudian untuk perbedaannya dengan kegetiran. Getir itu kalau kita lihat adalah melihat dari pandangan mata orang lain ya, Ibu Bapak. Istri menjerit, suaranya melengking, suami takut. Nah, yang ini, laporan harta para pejabat takut hasil korupsi. Senryu ini diambil dari sudut pandang para pejabat, jadi menunjukkan kegetiran. Oke, next. Next. Oke. Nah, bagaimana
tentang objek dari Sand View itu sendiri. Sekali lagi saya ingatkan, objek Sand View adalah perilaku, distorsi perilaku manusia. Ya, itu beda dengan haiku. Ya. Jadi saya tekankan lagi, objek dari Sand View adalah distorsi dari perilaku manusia yang bengeng, yang ganjil, dan lain sebagainya. Nah, objek dari Sand View ada 4. Ya. Yang pertama afiliatif, kemudian self-enhancing, kemudian agresif tumor, dan self-defeating tumor. Ya, 4 ya. Oke, next. Oke, ini adalah afiliatif. Arti dari afiliatif ini adalah menempelkan. Tujuannya adalah untuk memecahkan kebuntuan masalah. Merupakan sebuah problem solving. Objek sentru dari afiliatif ini diambil dengan cara yang aman ya. Tujuannya disusun untuk membuat orang lain tidak tersinggung. Jadi untuk menyatukan orang yang diajak bicara melalui humor Sand View. Nah ini contohnya motorku gaul, tapi antinya ngebul, kadang merunduk. Next. Oke, kemudian tipe selanjutnya dari Sand View ini ada tipe self-enhancing. Jadi ini berpusat untuk menertawakan kejadian hal yang berhubungan dengan diri sendiri ya. Jadi untuk mereduksi stres. Ya. Ini tujuan dari self-enhancing. Nah biasanya ini digunakan untuk menghadapi masalah-masalah pribadi yang menimbulkan stres. Apakah misalnya stres dalam pekerjaan, atau misalnya stres pada saat menghadapi siswa, atau misalnya menghadapi masalah-masalah pribadi, atau misalnya masalah-masalah ketika misalnya kita harus melunasi satu pinjaman misalnya ya. Nah, contohnya ini janda perawan yang penting teriaknya di atas ranjang. Oke, selanjutnya next. Nah ini adalah salah satu tipe Sand View yang kalau di kita di Indonesia itu mungkin agak sedikit harus hati-hati sekali ya, karena sifatnya sesuai dengan namanya tipe Sand View ini adalah agresif humor. Jadi agresif humor itu jenis tipe Sand View yang cenderung destruktif aslinya ya. Jadi sifatnya memojokkan, memanipulasi, mengancam ataupun mengganggu ya. Sehingga karena kecenderungan yang destruktifnya tinggi, ini biasanya mengganggu baik individu atau kelompok yang mendengarkannya. Ya, bisa sangat menyinggung sekali atau bisa memunculkan sebuah konflik ya kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, ini Sand View jenis agresif humor ini agak sedikit agresinya nggak terlalu tinggi ya sebetulnya. Hari gini memakai over gigi pegel di kaki. Oke, next. Oke, next. Nah ini self-defeating. Nah, jenis yang keempat ini merupakan tangkisan atau bentuk pertahanan dari tipe agresif humor ya. Jadi peredam dari agresif humor. Jadi kalau misalnya kita ada kita membaca sebuah Sand View yang tipenya agresif humor, ini adalah tangkisannya ya. Namanya adalah self-defeating. Contohnya, ya, hari begini tidak memakai gigi, ompong deh kamu. Ya, oke. Next. Oke, next. Next. Oke, nah ini salah satu syarat dari Sand View itu humor ya. Jadi
humor Sanrio itu pasti lucu ya. Tapi ini berbeda dengan lawak. Karena dalam humor Sanrio ini syaratnya adalah memerlukan wawasan dan perangkat imajinatif. Ya. Next. Nah, humor serius dalam Sanrio di sini memiliki titik tolak kelucuan yang berasal dari perilaku dan inteligensi. Tujuan dari humor Sanrio ini menyentuh rasa dan pikiran yang mengandung inspirasi serta menawarkan pemikiran-pemikiran, sedangkan lawak tidak menyentuh hal itu ya. Itu bedanya ya antara lawak dengan humor. Next. Tadi sudah saya berikan contohnya dari Sanrio-nya Ismail Anwar ya. Itu humor. Ini beda dengan lawak. Nah, kemudian ini syarat humor. Syarat humor itu yang pertama adalah ya. Jadi yang dimaksud adalah humor Sanrio itu harus memiliki wawasan yang luas meskipun bersifat general dan di permukaan. Contohnya misalnya antariksa hampa, membuat balon besar belajar terbang. Next. Nah, kemudian syarat humor Sanrio yang kedua adalah berpikir cerdas. Maksudnya berpikir cerdas ini adalah tangkas kritis dalam memilih bahasa, ya, ketepatan dalam memilih bahasa. Jadi bagaimana meracik tadi yang 4 elemen dasar bahasa itu kita olah sehingga menjadi sebuah karya Sanrio. Contohnya adalah selepas senja makan di atas meja. Bisa. Next. Kemudian syarat humor selanjutnya adalah mengenal estetika. Ya. Contohnya, ya, ini cicilan lunas 5 tahunan, bukan warisan. Oke, next. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat humor Sanrio. Yang keempat adalah pertanyaan mendasar. Jadi maksudnya adalah selalu mempertanyakan segala sesuatu yang sifatnya mendasar. Contohnya nih, dalam tabung gas hanya berisi uap, menanak nasi. Oke, selanjutnya. Next. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang badan cerita dalam Sanrio, sense of humor ya dalam Sanrio. Jadi humor di sini harus menceritakan badan cerita dan mengecoh penikmat humor. Ya. Ini syarat humornya. Yang lain. Contohnya adalah pohon yang tumbang tengah jalan raya hanya di. Oke, selanjutnya syarat humor selanjutnya. Next. Yang keduanya adalah harus bersifat kejutan dalam mengungkap sesuatu yang tidak terduga. Di sini terang dan banjir bandang datang. Sarah diterima. Itu harus bersifat kejutan mengungkap sesuatu yang tidak terduga. Di lari 1, lari kedua. Oh ya, saya lupa ya. Sanrio itu terdiri dari 3 baris. Ya. Jumlah katanya adalah 575. Oke. Di sini terang dan banjir bandang datang. Sarah diterima. Jadi ada sesuatu yang tidak terduga. Di lari pertama, di sini terang, lari keduanya, dan banjir datang, ya, dan banjir bandang datang. Tapi kemudian tiba-tiba si Haijin mengakhiri dari Sanrio-nya dengan Sarah diterima. Next. Kemudian ini adalah hal yang
jadi ciri khas Senview ya, yang tidak ditemukan di dalam puisi di Indonesia ya. Humor yang bersifat melak, jadi artinya mengungkapkan kata-kata yang berhubungan dengan jenis kelamin. Semakin dalam, terus digali. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersifat tidak masuk logis. Contohnya, kejepit pintu, malam tamu pulang, bawa angsuran. Next. Nah, selanjutnya adalah sense of humor dalam Senview. Ini bersifat aneh, tidak biasa. Contohnya, sekira malam, gelap di bawah pohon, mimpikan hutan. Jadi aneh ya, terlelap, tapi di bawah pohon. Dan memimpikan hutan pula. Ya. Oke, selanjutnya. Next. Oke. Sense of humor dalam Senview selanjutnya adalah bersifat kontradiktif ya. Jadi kontradiktif dengan kenyataan. Tutuplah mulut. Korupsi makin hebat. Banyak teman. Next. Nah, selanjutnya sense of humor dalam Senview bersifat nakal. Tujuannya adalah untuk mengganggu pendengarnya. Ya, jadi punya arti ganda untuk satu kata yang sama. Jadi pemimpin, jari habis semua. Tinggal telunjuk. Next. Kemudian ini yang terakhir ya. Bersifat permainan kata. Jadi sense of humor dalam Senview salah satunya adalah bersifat permainan kata. Contohnya, akunya mati, mobil mogok didorong, aku dan kaki. Itu permainan kata. Next. Oke. Saya juga ingin melengkapi dengan kuning. Kuning itu biasanya terjadi pada humor teka-teki ya. Dari persyaratan humor ini jangan sampai terjebak pada kedalaman makna yang berakibat pada humor yang dangkal. Next. Oke. Mungkin itu saja yang materi. Sebetulnya kalau contoh dan materi itu banyak sekali ya, tapi saya untuk yang dalam pertemuan ini nanti kita akan bahas di grup chat ya, di grup WA nanti untuk pendalamannya. Nanti kita akan berlatih menggunakan membuat Senview dengan panduan-panduan teori yang telah tadi saya sampaikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Hasan. Untuk materi haiku mungkin pada kesempatan Zoom yang akan datang ya. Ya, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Wida yang sudah memaparkan materinya, baik teori maupun ada sedikit pembahasan tentang contoh-contoh yang ditampilkan dari berbagai narasumber atau dari berbagai referensi yang telah diambil oleh narasumber. Tadi Teh Wida sudah menyampaikan, memperkenalkan, tapi kurang jelas ya. Teh Wida Widaningsi ya. Nama lengkapnya Widaningsi. Di Facebooknya itu Widaningsi Counselor, itu di Facebook. Nanti dicari tuh yang tulisan yang di Zoom ini kan Widaningsi Counselor. Nah seperti itu di Facebooknya. Beliau guru BK ya, Bu, guru bimbingan konseling.
tapi beliau senang dengan puisi-puisi, ini terutama puisi-puisi yang dari Jepang ya. Dan beliau juga punya komunitas apa ya namanya, komunitas internasional atau apa namanya, Teh Wida? Ya, ya. Ya. Ada beberapa komunitas internasional. Ada yang bergenre haiku, senryu, kyoka, kemudian tanka, kemudian gogyoshi. Itu sengaja saya, karena saya ingin tahu perkembangan jenis-jenis waka di dunia ya, gitu. Betul, bagus sekali ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini materi-materi itu selalu diupdate oleh Teh Wida karena Teh Wida mengikuti kegiatan internasional yang berhubungan dengan puisi-puisi sejenis ya. Kemudian kita juga sudah beberapa kali mengadakan kelas dengan Teh Wida, kelas puisi haiku pernah, haiku, kemudian senryu, kemudian kyoka, dan rencananya dulu kita mau gogyoshi, tapi gogyoshi Teh Wida bilang itu harus ada English translation ya. Nah itu yang agak sulit karena kita kan online, jadi agak-agak repot. Kalau kita pakai misalnya Google Translation nanti takut salah. Jadi harus ada, walaupun Teh Wida bisa berbahasa Inggris dan saya juga backgroundnya guru bahasa Inggris, tapi kalau bentuknya sastra tuh agak repot. Dan apalagi puisinya ini nggak puisi bebas ya, puisi berpola dan puisi terikat, sangat terikat menurut saya. Jadi agak sulit. Jadi gogyoshi belum terlaksana, tapi kyoka kita pernah. Jadi senryu ini humor ya Teh Wida, jadi lebih mudah ya senryu humor, tapi bukan lawak ya, humor tapi bukan lawak. Kemudian lebih mengarah kepada sindiran atau humor ya. Jadi bisa menyindir, bisa humor. Kalau saya lupa, kalau kyoka itu bukan humor juga dulu kyoka. Sama humor juga. Bedanya tapi ini bedanya apa? Perbedaannya Ya. itu dari formatnya. Kalau misalnya itu tadi sudah ada ditampilkan di screen tadi. Kalau senryu kan 575 ya. 575. Ya. Kalau kyoka sedikit ya. Kalau kyoka lebih banyak. Lebih banyak. Ada lima apa? Oh iya, ada 5 baris ya? 5 baris. Oh iya, baris. Jadi sebenarnya sama-sama humor, tapi kelihatannya karena senryu hanya 3 baris, harusnya lebih mudah ya? Harusnya. Kalau misalnya sudah menguasai senryu, itu akan lebih mudah biasanya untuk. Iya, tapi kok rasanya senryu itu sulit ya? Rasanya sulit dan rasanya lebih mudah di kyoka. Padahal senryu hanya 3 baris loh, 575. Baris pertama 5 suku kata, baris kedua 7 suku kata, baris ketiga 5 suku kata. Ya. Artinya sebenarnya lebih mudah, tapi rasanya nggak tahu ya. Saya kok merasakan lebih sulit. Karena mungkin dulu di awalnya saya pernah mengikuti kegiatan ini, tapi kelihatannya kok jadi kaku. Seperti terbawa dengan pola haiku ya. Padahal haiku itu memang sangat sulit. Nanti haiku ya belakangan, karena sangat sulit. Jadi senryu kembali lagi adalah humor atau sindiran ya. Humor atau sindiran. Nah, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu. Jangan lupa. Ciri khasnya objek dari senryu itu adalah perilaku manusia. Oh iya. Jadi kalau haiku itu alam, kalau haiku alam, kalau senryu manusia ya objeknya. Kalau kyoka dulu juga manusia bukan? Kyoka dulu manusia juga. Manusia. Betul. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini kita tidak membicarakan tentang alam, tapi adalah perilaku ya. Perilaku. Tadi udah dicontohkan baik perilaku diri sendiri, menyindir diri sendiri ya, atau perilaku orang lain ya. Ya. Jadi pokoknya sekarang kita mau happy-happy ceritanya kan kalau di senryu ya. Iya, betul. Karena secara apa ya? Kelas senryu itu kelas yang asik gitu. Iya. Tapi haiku sama gitu. Karena banyak hal kocak. Tapi sulit. Ya, tapi itu menyenangkan sampai kalau nggak salah di kelas kita ya kan Sam. Ya berapa kali saya senang ikut haiku.
kelas haiku atau Iya. yang ada yang peserta kita yang mau operasi. Oh iya, betul. Ya, Sampai ikut, tetap ikut. Ya, Iya. tetap ikut. Operasi Dan tetap ikut. sebelum Iya. ya, beberapa detik mau menjelang ruang operasi itu masih setor. Iya, dia masih ikut. Bahkan dia kirim fotonya ya di operasi. Ya, ketika beliau sudah baru sadar dari efek bius bius ya. operasi ya. Nah, itu mulai lagi. Jadi ada istilah jikir ya. Iya. Jikir khas kita. Betul. Ya Bapak dan Ibu, ini sengaja saya sambil ngobrol-ngobrol disimak aja ya. Jadi sengaja saya sih ngobrolnya ini sebenarnya seperti bertanya ya. Jadi ngobrolnya seperti bertanya. Jadi Bapak dan Ibu menikmati ya obrolan saya. Maksudnya ini memang sulit kecuali yang udah pernah ikut ya. Yang pernah ikut sih nggak ada masalah. Yang belum ya. Yang belum itu nanti pasti akan saya dulu pertama kali ikut diketawain. Ibu-ibu semua pesertanya itu ketawa ya. Kalau saya setor ketawa lagi. Aduh saya nggak nyambung-nyambung ya. Nah, ternyata sekarang kan baru bisa membedakan. Kalau haiku itu alam, kalau senryu itu manusia. Dan di haiku itu sebenarnya memang sulit tapi enak loh. Enak sekali. Ya enak sekali. Bukan berarti bukan berarti kita membanggakan puisi negara lain ya, tidak ya Bapak dan Ibu, tidak. Yang namanya belajar kan apa saja ya, yang penting baik. Pak Kusnan mau bertanya ya nanti ya Pak. Nanti kalau saya berikan kesempatan. Ini sengaja sambil saya berbicara sambil bertanya sebenarnya. Jadi kembali lagi, haiku alam nanti kita bahasnya belakangan, senryu tentang manusia. Boleh menyindir diri sendiri, boleh menyindir orang lain, boleh tadi menertawakan diri sendiri katanya. Artinya bisa sindiran, bisa humor ya. Tadi kalau tapi saya lihat tadi ada contoh yang seperti akhirannya tuh yang tadi yang murudul itu tuh kok jadi diatur gitu ya? Kebetulan ya, kebetulan. Yang motor tadi tuh, yang motor. Oh yang motor yang murudul ya? Ya itu kan kebetulan ya. Ya, jadi itu saya kutip itu dari seorang hygiene. Pada saat saya ikutan workshop itu, jadi saya kutip juga itu karena itu bagus juga sih. Jadi itu bentuk agresif humor ya. Iya. Kebetulan polanya seperti puisi Indonesia, maksudnya ada terakhirnya tadi u dan l, ul terus gitu ya. Sebenarnya tapi itu kalau senryu nggak tergantung itu. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu di senryu ini bahwa haiku juga tidak ada pola akhir ya, pola tidak ada. Jadi kita santai sebenarnya, sekali lagi, itu kebetulan tadi ada contoh itu kebetulan. Saya justru lebih suka sekali contoh yang pertama, yang kakek-kakek, pensiunan sedang makan, ada ikan, itu ada kucing itu loh. Oh, itu saya senang-senang sekali ya. Yang berbeda menu ya. Iya. Ya. Itu Yasir Anwar. Pensiunannya juga makan, kucing juga makan ya. Tapi menunya beda ya. Mungkin kalau pensiunan dagingnya, kucing tulangnya. Ya. Ya, jadi ini humor ya, humor dan boleh mengkritik. Nah, Bapak dan Ibu, ini nanti kita batasi ya Bapak dan Ibu, namanya mengkritik. Saya khawatir kita mengkritik pemerintah, tidak ya, jangan ya. Jadi buku kita ini tidak mengkritik pemerintah, tidak mengkritik ras, suku, agama, tidak boleh ya. Kemudian juga, dulu kita pernah kecolongan lah Bapak dan Ibu, kita juga tidak membicarakan yang terlalu vulgar. Tadi ada contoh ya, contoh yang seorang tante memesan pria ya, ternyata yang dapat itu menantunya. Jadi si tantenya penyewa, ternyata menantunya itu open BO, open BO ya. Nah, jadi walaupun nggak tahu ya dalam kehidupan nyata benar atau enggak, jadi bisa saja berarti berhayal-hayal ya, Teh Wida. Bisa berhayal-hayal. Iya. Jadi bisa, itu kenapa? Ya, jadi itu kenapa senryu itu membebaskan emosi, membebaskan sepenuhnya. Kita benar-benar menjadikan diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam pikiran dan hati kita dalam bentuk karya sastra. Ya. Jadi itu bisa membuat bisa menjadi sebuah refleksi diri. Itu bisa menjadi sebuah refleksi diri. Nah, ini sebelum saya lupa ini
Senryu itu anti haiku, sedangkan Kyoka adalah anti tangka. Paham ya? Jadi Senryu itu merupakan anti haiku. Karena satirnya haiku, Senryu itu. Senryu anti haiku. Apa contohnya, bagaimana maksudnya? Ya, Senryu itu anti haiku itu kebalikan dari haiku. Kalau haiku kan ada ya alam, kemudian ada kigo, ada kireji. Itu ya. Nah, kemudian bahasanya pun kaku. Ya. Itu haiku. Itu kan kebalikannya dari Senryu. Senryu santai, maksudnya humor. Senryu gitu. itu santai. Bahasanya bisa bahasa gaul. Oh, gitu maksudnya. Ya, kalau di haiku itu ya. bahasanya sangat kaku kelihatannya. Makanya enak. Tapi kalau di Henry ini gaul boleh ya? Gaul boleh. Iya. Tadi saya mau tanyakan, tidak selalu konteks nyata ya, artinya bisa saja hayalan ya? Lebih kepada distorsi perilaku. Misalnya kita berhayal-hayal bahwa kita tuh katakan lagi begini terus kita ketawa gitu misalnya kan. Jadi itu seperti itu. Misalnya seperti tadi kan si mertuanya memesan ternyata menantunya yang datang. Itu kan bisa saja sebuah hayalan. Ya. Gitu maksud saya. Jadi Bapak dan Ibu bisa saja sebuah hayalan ya. Tapi memang lebih enak itu kelihatannya lebih enak itu kelihatannya kalau itu adalah pengalaman-pengalaman kita ya, yang lucu gitu ya. Yang memalukan diri kita misalnya. Enak, ya. Jadi kalau saran saya sih, kalau misalnya kita mau nulis Senryu nih, banyak kalau misalnya kita nonton, ubah sudut pandang kita. Misalnya betul. Yang seumpama ya. Misalnya kita melihat nih upacara, katakan. Upacara, kemudian pembina upacaranya, kepala sekolah, terus pakaiannya rapi gitu ya misalnya. Terus kita ubah ya, seakan-akan dia misalnya tidak rapi. Nah gitu ya. Ya, betul. Betul ya. Kemudian upacara cuacanya cerah, kita ubah misalnya hujan gitu, bagaimana gitu ya. Nah, jadi artinya tadi mengubah sudut pandang supaya artinya tidak selalu mungkin saja itu tidak selalu apa yang kita alami. Mungkin saja adalah ada hayalan ya. Ada hayalan yang akan timbul misalnya pura-puranya. Kan bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, tapi seperti tadi, ibu-ibu teh sudah pakai bedak tebal, pakai rapi, langsung jalan buru-buru. Ternyata masih pakai kolor gitu. Dan itu mungkin saja terjadi ya. Mungkin saja terjadi. Jadi bisa saja, tapi sesuatu yang tidak terjadi, tapi kita bisa mengubah sudut pandang ya. Nah, terus ada lagi gini. Kalau intinya gini Kang Sam. Jadi kalau untuk sudut pandang ini kita ada pengalaman diri sendiri atau ada pengalaman orang lain gitu. Betul. Ya, jadi kenapa itu disebut dengan emotional coping? Itu adalah untuk mereduksi stres, salah satu fungsinya dari Senryu itu ya. Gitu. Jadi jadi misalnya ini pengalaman pribadi nih, saya udah pakai bedak tebal misalnya ya, tapi bawahnya kolor gitu, berangkat kerja gitu. Iya. Nah itu yang saya alami misalnya. Ya, kalau yang contoh lawak yang seperti apa? Kan tidak boleh lawak nih, Senryu humor bukan lawak. Nah kalau contoh lawak itu misalnya gini, apa ya ini? Kalau saya sih memang nggak cari dari. Tadi belum dikasih contoh ya? Yang lawak? Iya, nggak ada. Karena nanti saja di grup ya. Nanti di grup ya. Nanti di grup aja. Boleh. Supaya kita paham, oh yang ini yang nggak boleh nih. Ini bukan humor, ini lawak gitu ya. Nah nanti di grup dikasih tahu. Iya, sebetulnya bukannya maksudnya apa? Masuk nggak ke persyaratan sebagai bisa dianggap sebagai syarat Senryu gitu. Oh iya, tadi ada 5 syarat itu ya. Yang 5 syarat ya. Jadi, betul. Jadi ada 5 syarat. Karena apa? Sekali lagi Senryu itu titik tekannya dia lebih bebas daripada haiku. Sehingga kita mau ngapa-ngapain juga kita sah-sah aja. Saya tuh malas tuh baca-baca syaratnya tuh. Yang penting
Yang penting humor lah gitu kan. Ya udah, nanti tolong dikasih tahu contohnya di grup yang Ya, pelawak ya. ya, Kemudian ya. gini, kemudian lagi ada, saya ulang lagi nih Bapak dan Ibu. Jadi kita kembali lagi boleh memberikan, ini kan satiran atau sindiran, tapi jangan menyindir, jangan menyindir pemerintah, jangan menyindir agama, jangan menyindir suku, ras segala macam ya. Pokoknya jangan. Yes. Tapi kita objeknya lah, objeknya orang lain boleh atau diri kita ya. Tapi orang lain tapi seakan-akan diri kita ya. Jadi sudut pandangnya ke kita ya. Nah, supaya tidak menyindir orang lah ya. Kemudian jangan menyebut nama orang, jangan, pokoknya ini menjadi humornya itu, humornya menjadi apa, enak ya, dan tidak mengganggu orang ya. Tapi enak menikmati baik kita maupun si pembaca ya. Terus yang kedua, jangan vulgar ya, jangan porno. Dulu pernah kita gini, kita pernah bikin buku nih dengan Teh Wida. Saya lupa ya, dulu Senrio atau Tioka ya, lupa. Sudah terkumpul banyak, kok saya baca karena dulu umum temanya, banyak yang 18 tahun ke atas ya. Jadi bukunya tidak boleh dibaca oleh siswa. Nah, yang sekarang saya ingin kita harus batasi, hati-hati ya. Jadi jangan masuk yang cerita yang sebut tadi. Yang mertuanya pesan ternyata menantunya datang, jangan. Kemudian yang apalagi tadi. Pokoknya jangan yang kelihatannya tidak cocok untuk anak. Ya. Karena buku kita ini nanti kita ingin juga anak juga baca. Siapa tahu anaknya suka ya, murid. Oke, tadi ada yang bertanya, Pak Kusnan dulu yang pertama. Silakan Pak Kusnan bertanya. Mangga Pak Kusnan. Iya, terima kasih Bu Teh Wida. Sekali, Kang Saiful, saya harus mengatakan reaksi saya terhadap kegiatan ini jujur dengan perkembangan, mengikuti perkembangan zaman kepada siswa-siswa kita dan memang gerakan literasi, anak-anak sekarang lebih cenderung menulis atau lebih mudah memahami atau untuk berkarya karya-karya yang bermain pada permainan suku kata. Kayak kemarin itu Sonian itu sangat bagus, banyak gitu. Timbang kita apa begitu, itu terkadang sangat sedikit yang membacanya. Dan ketika dibuka kelas haiku dan sendirius itu jujur tanpa hitung berapa kali saya langsung bergabung untuk mengikuti. Sesuai dengan fakta di lapangan, anak-anak lebih cenderung mempraktekkan seperti yang seperti begini gitu. Jadi mereka lebih suka kata-kata yang pendek tapi mudah dipahami dan digauli oleh teman-teman lainnya seperti itu. Nah, pertanyaan pertama, ini materinya sangat bagus. Kiranya materi bisa di-share di grup, Ibu. Kan jelaskan itu putus-putus suaranya, enggak jelas gitu. Jadi kalau bisa nanti materinya di-share kembali. Terus pertanyaan yang kedua ini, Ibu itu kan 575 berarti suku kata kan? Iya, sama dengan kemarin ketika Ibu Erni menjelaskan tentang Sonian 6534 ya. Dan hari ini 575 itu Bu, berarti di larik pertama, di baris pertama kan 5 suku kata. Di larik kedua 7 suku kata. Di larik ketiga 5 suku kata. Nah, cuma persoalannya Ibu begini Bu, itu memang kita orang-orang yang menulis seperti ini kita pahamin. Cuman ada orang-orang yang terlalu tidak mengikuti mungkin bahasa atau bagaimana. Kalau kemarin kita diajarkan untuk mengetahui jumlah suku katanya, biasanya kan kita diarahkan ke KBBI daring ya, ada di Play Store juga, itu tinggal ngunduhnya ya. Nah, ketika kita diperhadapkan misalnya kata agama itu di KBBI daring kan cuma 2 suku kata. Kemudian katakan, oh kata agama itu 3 suku kata. Lemanya katanya a, ga, dan ma. Jadi membingungkan gitu. Sementara kan kita harus menghitung jumlah suku katanya. Jadi di larik pertama itu kan tidak boleh lebih dari 5 suku kata, tidak boleh juga kurang dari 5 karena memang itu rumus. Kan Bu? Itu tidak bisa ya Bu. Nah, ini Bu yang sulit ini ketika kita meyakinkan teman-teman dalam membedakan itu Bu, suku-suku kata itu gitu loh. Ya kan? Seperti kata agama, jelas-jelas di KBBI daring itu cuma ada 2 suku.
Tetapi beberapa teman-teman yang linguis mengatakan bahwa itu bukan 2, 3 katanya. Aga dan ma. Berarti kan nanti di situ punya 3 suku kata. Sementara memang ketika kita menulis seperti ini, kita diarahkan ke itu tadi yang KBBI daring itu memang cukup jelas. Aga dan ma gitu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi ya pokoknya ini 575 adalah rumus, tidak boleh kurang, tidak lebih ya, Bu ya. Ya, betul. Betul ya, 575. Oke. Itu yang harus diperjelas karena memang saya senang sekali dengan Kang Saiful mengatakan bahwa memang kita buat dikonsumsi atau layak dibaca oleh siswa SMP atau siswa SMK seperti itu ya. Nah, itu tadi saya sudah membuat embryo, saya buat saya tulis pengkhianat janji. Kemudian lari keduanya dusta segala cara, lari ketiganya takut dosa. Saya tidak tahu ini humoris atau bagaimana, atau memang harus humoris gitu ya, atau bagaimana, saya masih harus belajar. Kemudian sendiri kedua yang saya buat tadi, di lari pertama jiwaku rapuh, lari keduanya tenggelam dalam hayal, lari ketiga tergores luka. Ini kayaknya nggak ada humornya ya. Aku pikir tadi aku sempat nggak percaya diri karena ini nggak ada humornya gitu. Justru ini masalah luka, masalah tersakiti. Nah itu Bu, nah saya mau tanya, apakah sendiri itu harus benar-benar apa yang kita tulis harus benar-benar terjadi? Karena memang kalau di puisi itu kalau mau lihat itu kan apa yang kita rasakan atau mau kita dengar dari orang lain, kemudian kita lukiskan, ya kan? Kemudian kalau biasanya di puisi itu bukan ada menggunakan kata benda, kata sifat, kata kerja, kata sifat ya. Ya kan Bu, kalau misalnya di puisi itu baru dikatakan puitis katanya, kalau menggunakan rumus seperti itu. Nah, apakah di sendiri juga seperti itu ya Bu ya? Kalau di sendiri cenderung lebih bebas sebetulnya. Jadi selain aturan yang tadi bebas teori aja ya. Jadi selain yang tadi saya sebutkan teori dalam teori-teorinya ya, panduan-panduan untuk menulis senju itu kita lebih bebas, cenderung lebih fleksibel Pak. Lebih fleksibel. Nah, kalau untuk misalnya tadi untuk mengukur atau membedah ya, karya yang tadi Bapak tulis itu masuk senryu atau bukan, itu kita lihat aja dari tadi yang syarat-syaratnya, tipe-tipenya. Ini masuknya tipe apa? Ya. Yang puisi pertama, puisi kedua. Itu masuknya dalam tipe apa? Nanti itu akan kita bahas nanti di grup WA. Oh ya, tapi nanti materinya yang tadi Bu di-share di grup kan Bu, biar kita bisa lihat. Di-share ya. Sudah di-share ya? Di grup. Ya, kalau saya lihat baru di-share Pak, baru maaf ya. Baru di-share. Ya. Tadi di-share ternyata gagal dari Pak Prawironya, saya downloadnya gagal. Udah di-share Pak barusan. Terima kasih. Oke, siap. Oke. Itu aja Bu. Jadi tolong Bu ditekan lagi tentang permainan suku katanya. Jadi itu 575. Itu adalah rumus keharusan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya Bu ya. Ya. Kalau misalnya untuk garis tengahnya gini aja Pak. Jadi kalau misalnya kan itu kan masalah aturan di KBBI-nya ya, di PUEBI-nya ya. Iya, PUEBI. Ya, nah itu apa namanya? Kita lihat kalau misalnya dari sudut pandang saya gitu ya, untuk agama misalnya itu saya ambilnya 3 suku kata itu agama ya gitu. Jadi kalau misalnya nanti mungkin saya keliru, mungkin ada yang ahli bahasa karena saya bukan ahli bahasa Pak. Jadi mungkin Kang Sam nanti bisa meluruskan ya kalau misalnya yang saya paparkan keliru ya gitu. Jadi itu. Jadi kalau menurut saya itu agama itu tiga suku kata. Agama. Ya. Karena kenapa saya bilang 3 suku kata? Karena bagaimana pengucapannya? Pengucapannya agama itu seperti apa? Gitu. Ya. Jadi kalau dalam pandangan saya agama itu pengucapan suku katanya adalah agama.
Jadi 3 suku kata. Barangkali itu ya, Pak. Mudah-mudahan Pak Kusnan tidak puas dengan semua penjelasan saya, sehingga lebih terpacu untuk bikin Senryu. Jadi alihkan semua masalah, semua sumber-sumber stres, sumber-sumber depresi kita dalam permasalahan apapun, dalam setting apapun, ke dalam bentuk Senryu. Itu lebih asik, Pak. Lebih fresh nanti kitanya. Ya, nanti kita kasih, ada sesi gayung bersambut nanti ya. Itu sangat seru sekali. Ya, terima kasih Teh Wida, terima kasih Pak Kusnan, nanti dilanjut di grup WA ya. Nanti boleh japri, tapi mengirimkan senriunya japri. Kang, japri, ini ya. Ini Pak, masalah suku kata lo selalu oh iya, jadi gini Pak, kita ikutnya bunyi ya. Berkiblat ke ini aja KBBI daring ya Pak ya? Enggak, kita ikutnya bunyi Pak, bunyi. Jadi kalau agama, bunyinya 3 ya. Agama. Bapak coba lihat Pak, di KBBI daring itu agama ada 2 loh Pak. Iya, tapi kita ikutnya bunyi Pak. Nanti soalnya ikutnya dari Teh Wida itu ikut bunyi ya. Jadi bunyi agama bunyinya 3. Iya. Seperti tadi Bapak bilang pengkhianat janji itu jadi 6. Pengkhianat janji jadi 6. Ya, jadi bunyi Pak. Pengkhianat janji itu jadi 6. Jadi nanti dengan bunyi. Nanti tenang, Bapak akan dibantu oleh Teh Wida, kita akan bahas. Jadi puisi itu tidak langsung dikumpulkan, langsung dicoret salah, tidak. Jadi setiap puisi dikirim japri, lalu akan dikomentari di grup. Nah, nanti kirim lagi. Selalu begitu, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Yang jelas tadi katanya ikutin yang patokannya tadi, yang 5 itu ya, 5 tanda ya, 5 kunci ya. 5. Nah, itu bukan yang ketentuannya tadi, apakah itu tujuan, apakah itu tadi yang tadi, Pak. Nanti dibuka lagi di materinya. Nah, kalau polanya iya 575. Oke. Pak Kusnan, nanti kita lanjutkan lagi di grup ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih Pak Kusnan. Tapi Pak Kusnan hebat loh, di Manado malah tidak putus-putus. Kita di sini berapa kali putus-putus. Ya, saya juga ini di tengah hujan dan petir ini. Iya, tadi juga tidak berapa kali putus loh, termasuk saya. Stable salurannya gitu. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang di chat ya. Nah, di sini dari Ibu Enda Maisari. Puisi yang dimaksud mirip peribahasa ya. Nah, jadi bukan peribahasa, tadi saya bantu aja ya bercepat ya. Kata Teh Wida tadi mirip dengan pantun ya Teh Wida ya? Ya, betul. Ada, kita lanjut. Kemudian dari Ibu Neni lagi nih. Izin bertanya Teh Wida, untuk Senryu temanya boleh bebas. Nah, temanya kemarin sih kita mau bicara temanya tentang religi ya Teh Wida ya, rencana ya. Tapi kita khawatir nih kalau di Senryu humor religi jadi kayaknya takut nggak kena. Jadi kita temanya nanti akan kita bicarakan ya. Temanya sementara tidak boleh tentang menyindir, karena menyindir tidak boleh menyindir agama, tidak boleh menyindir ras, suku gitu ya. Sara, kemudian tidak boleh berbau pornografi dan politik. Ya itu ya sementara. Polanya 575, ya betul. Dengan bunyi ya, bunyi 575. Tadi kata Pak Kusnan kalau agama di KBB itu 2 suku kata. Nah sekarang kita pakainya bunyi. Kalau bunyinya 3. A-ga-ma ya. Oke, kemudian dari Bu Indah lagi nih. Izin bertanya, maaf kalau puisi Hatiku dan Senryu itu, haiku maksudnya, Senryu sasarannya untuk siapa? Sasarannya untuk umum, tapi sekali lagi ini harus dilihat juga untuk siswa kita harus bisa. Makanya jangan yang berbau pornografi ya, jangan. Oke. Kemudian dari Pak Sep Hindarsa nih, dari Cimahi. Kalau saya Kecamatan Cimahi, kalau Pak Sep Kabupaten Kota Cimahi. Izin bertanya Bu Wida, untuk diksi. Nah, diksi nih. Untuk diksi pada Senryu boleh menggunakan bahasa daerah keseluruhan atau bisa beberapa diksi pilihannya saja untuk memperkuat makna. Silakan Teh Wida dijawab. Nah, kalau untuk diksi bebas ya. Jadi Pak Sep mau pakai bahasa, saya malah lebih menyarankan gini. Ibu dan Bapak lebih nyaman menggunakan bahasa apa?
Apakah misalnya pakai bahasa daerah, misalnya Sunda, bahasa Jawa, Padang, Batak misalnya, atau Bali, ya itu bebas. Jadi ekspresikan diri ibu bapak dalam mengekspresikan masalahnya itu dengan bahasa apapun yang ibu dan bapak inginkan gitu, yang paling nyaman gitu. Misalnya bahasa gaul yang gue juga, atau misalnya Eike misalnya ya, atau apa gitu. Bahasa-bahasa apa ya? Bahasa-bahasa pelangi gitu ya mungkin. Bahasa-bahasa bencong gitu. Itu bisa kok gitu. Jadi Senryu itu kenapa asiknya Senryu itu karena kita boleh menggunakan bahasa apapun sebebas mungkin gitu. Cuman karena memang kita tujuan untuk membuat buku antologi itu agar bisa dibaca dan dipelajari oleh siswa kita, sehingga jenis Senryu yang mungkin kita harus lebih hati-hati itu adalah mengolah Senryu yang agresif humor, ya, karena agresif humor itu identik dengan seputar alat kelamin seperti yang tadi saya contohkan ya, atau misalnya yang puisi yang tentang pintu hotel terbuka, ternyata pesanan datang ternyata mantu sendiri. Nah itu kan itu tidak layak untuk dibaca oleh siswa kita gitu. Jadi yang harus hati-hati sekali itu adalah tentang agresif humor. Gitu. Jadi barangkali itu ya. Ya, Teh Wida. Jadi bebas ya bahasanya ya. Ya, bahasa daerah boleh, bahasa gaul boleh, tapi jangan sampai gini ya. Tadi kan kata Teh Wida teh bahasa itu ya apa namanya bencong ya misalnya. Bahasa gaulnya, tapi jangan melihat bahwa itu ada orientasi seksual sesama jenisnya ya. Jangan, ya. Karena itu nanti jadi masuk kepada pornografi dan tidak boleh kepada siswa ya. Tapi bahasa yang digunakan yang sudah seperti ada muncul-muncul di TV atau di film gitu, boleh ya, boleh. Tapi kalau sekali lagi kalau orientasinya ke arah seks sesama jenis ataupun seperti itu, tapi tidak boleh ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Itu nanti akan diarahkan juga. Iya betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Lia Rahmalia. Sebentar, aku tadi yang kelewat ya di atas. Oh enggak. Oh iya ada yang bertanya Bu. Ada yang bertanya dari Bu Neni. Bu Neni sudah membuat Senryu, benar atau tidak katanya. Senyum nan teduh, THR kan berlabuh, saku pun penuh. Ini udah polanya sih 575. THR itu 3 bunyi ya. THR kan berlabuh. Jadi udah 7 di situ. THR itu bunyinya 3 ya. Senyum nan teduh, saku pun penuh. Jadi udah 575. Cuma nanti kembali kepada Teh Wida analisanya. Mangga Teh Wida. Kalau ini sudah dibilang serius, ini serius. Tapi untuk apakah misalnya ini jenisnya apa, apakah afiliatif atau yang lain, itu nanti kita bahas di grup ya. Agar kalau misalnya dibahas sekarang mungkin lupa, tapi kalau misalnya ada tulisannya itu bisa dipelajari lagi. Tujuannya itu ya, Ibu dan Bapak. Jadi ini sudah termasuk Senryu. Ya. Oke, Bu Neni ini sudah lolos nih Senryu nih ya, sudah Senryu, polanya ini udah benar. Cantik ini. Ya, polanya sudah benar 575, kemudian juga ya. sudah ada senyum-senyumnya ya karena THR jadi sakunya penuh ya. Iya, betul. Ya, cuma sudah ada jauh akan dibahas oleh Teh Wida. Cuman saya sih paling nggak suka deh kalau dihubungkan dengan teori. Apakah ada humor, apakah set and searching? Aduh, saya tuh males itu. Saya senangnya lucu-lucu aja, humor-humor aja gitu. Iya. Oke ya. Pokoknya nikmatin aja deh. Ya, oke. Kita lanjutkan. Lanjutkan pertanyaan dari Ibu Lia. Izin bertanya, karena pemula, yang pertama, puisi itu tadi memiliki sifat memecahkan masalah. Minta contohnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah ada ya contohnya ya? Sudah ada contohnya. Ya. Yang kedua, karena tadi belum di-share materinya, sekarang udah di-share. Oh, iya. Yang kedua, bagaimana bila puisi kita malah membuat rasa bersalah?
Jadi udah bikin puisi kok jadi bersalah gitu. Nah, takutnya apalagi sudah diterbitkan nih bukunya. Aduh, saya merasa bersalah karena menyindir kan ya. Ini kan menyindir nih. Makanya hati-hati nih. Takutnya menyindir akhirnya jadi nyindir orang gitu. Padahal pengen nyindir diri sendiri tapi nanti kayaknya orang baca jadi tersinggung katanya. Mungkin ya. Yang ketiga, apakah dalam senryu setiap baris rimanya tidak harus sama? Misalnya A atau Oke, yang pertama untuk pertanyaan pertama sudah ada di grup ya. Contohnya nanti tinggal dibuka. Nah, yang kedua nih, Teh Wida. Bagaimana nih udah bikin puisi, udah diterbitkan, jadi merasa bersalah tuh dari isi puisinya. Karena kan sindiran. Silakan, Teh Wida. Ya ini jadi kalau untuk apa namanya untuk contoh itu tadi sudah saya jelaskan ya di paparan dan itu bisa dicek lagi nanti di materi yang sudah di-share di grup ya. Kemudian yang kedua nih yang menarik nih, bagaimana bila puisi kita yang kita buat malah membuat rasa bersalah. Justru kalau misalnya sampai ada ungkapan seperti ini, berarti itu fungsi terapi ekspresif terapinya itu sudah main gitu, ya. Karena tujuan dari senryu itu merupakan sebuah media healing, ya. Healing, art, ekspresif terapi, ya, sehingga ini sudah masuk ke dalam ranah terapinya, ya. Itu adalah sebuah refleksi. Kemudian untuk rima, senryu itu bebas, mau ada rimanya atau tidak itu tidak apa-apa, tidak masalah. Karena puisi ini bukan puisi Indonesia, jadi ini adaptasi dari negeri Sakura gitu. Terima kasih. Yang penting syaratnya 575. Ya. Sama jadi, dengan buku. Ya, jadi tidak perlu ada rima. Tadi ada satu contoh senryu yang kebetulan tadi ya, kebetulan aja ada rima A ya. Ini juga diperkuat oleh Bu Endah. Oh, jadi tidak memanfaatkan rima. Ya, betul ya. Nah, sekarang ada pertanyaan Bu Neni lagi nih. Bolehkah senryu bertema sedih? Ya, boleh saja. Karena senryu itu kan perilaku manusia ya. Jadi, kalau senryu itu bicara tentang perilaku manusia atau distorsi perilaku manusia. Perilaku yang aneh, yang nyeleneh. Jadi, itu syarat dengan muatan emosional ya. Itu ciri khas senryu. Jadi mau sedih, mau gembira, mau marah itu yang agresif dalam contoh agresif humor ya. Oke, jadi atau misalnya malu dan lain sebagainya. Semua perasaan bisa masuk. Ya, jadi sedih itu untuk menjadi ide ya. Kondisi sedih. Tapi nanti diselingin sesuatu sehingga menjadi lucu ya. Misalnya katakan gini, mau makan misalnya lauknya enggak selera semua misalnya, atau mau makan mau sahur misalnya kesiangan misalnya gitu kan jadi sedih ya. Atau mau janjian dengan orang tapi orangnya enggak datang gitu kan sedih ya. Atau mau Zoom meeting ternyata pulsanya habis, wifi-nya rusak. Pulsanya habis. Nah, jadi sedih. Nah, sedihnya nanti ditambahin sesuatu jadi humor gitu ya. Iya. Iya. Jadi nggak perlu, sebetulnya tidak perlu memaksakan humor ya gitu. Kadang-kadang ada yang sifatnya getir ya, getir dan pedih. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan sesuatu yang sifatnya emosional yang sangat mendalam, misalnya kesedihan mendalam dalam bentuk humor kan itu juga keliru ya. Ya, jadi ungkapkan saja ya. Ungkapkan saja walaupun menurut kita mungkin ini bukan humor, ini kesedihan gitu ya. Ungkapkan saja asal tadi berupa sindiran dan berupa humor ya. Oke. Lanjut dari Ibu Endah lagi nih. Biasanya puisi mengutamakan keindahan bahasa sehingga si pembaca menikmati bacaan. Kalau di senryu untuk membuat si pembaca bahagia saja. Apakah benar pernyataan itu, Bu? Silakan. Kalau misalnya disebut hanya untuk membuat si pembaca bahagia, itu kelihatannya kita tidak perlu membuat aturan-aturan ya. Oh, senryu itu syarat senryu itu seperti ini, ya. Bentuk badan cerita senryu seperti apa, ya. Tapi kalau misalnya kita
memakai aturan-aturan bagaimana cara membangun sebuah sendiri yang bagus, berarti kan memang apa ya istilahnya, bukan hanya sekedar pembaca bisa merasa bahagia. Keindahan, kalau misalnya kita mengutamakan keindahan bahasa itu masuknya golongannya ke haiku. Ya. Kalau haiku, iya betul. Itu keindahan bahasa, karena di dalam haiku itu ada yang disebut dengan esensi zen. Zen itu sifatnya hening. Ya, itu sebabnya kenapa senryu dikategorikan atau disebut kepada anti haiku. Ya, oke. Karena letaknya di situ. Ya, jadi haiku mengutamakan keindahan bahasa, sedangkan senryu itu lebih bebas karena ya, bahasanya lebih leluasa. Pokoknya ungkapkan saja ya. Ya. Karena polanya lebih mudah. Pokoknya di haiku nanti ampun-ampun dah. Nanti kalau di haiku ampun-ampun dah. Menurut kita udah benar, nggak taunya salah. Nah, terus Bapak dan Ibu, ada lagi nih Bu, Teh Wida bertanya dari Bu Indah lagi. Apakah senryu bisa dideklamasikan? Bisa. Karena itu mencakup tadi yang saya sudah paparkan, ada elemen-elemen keterampilan berbahasa ya. Nah, jadi baik senryu maupun haiku itu bisa didukung dengan gambar ya. Misalnya kita menulis haiku, tapi kita dilengkapi dengan gambar. Ya. Saya contohnya. Tapi nanti saya share di grup saja contohnya ya. Jadi kalau ada penulisan syair haiku di dalam sebuah gambar, itu disebutnya haiga. Ya. Sama dengan senryu juga. Jadi tapi yang jelas syair dari senryu atau haiku itu sendiri harus lebih dominan daripada media gambarnya sendiri atau media picture-nya sendiri ya. Gitu. Iya. Jadi kalau di haiku kan ada namanya haiga ya, gambar alam ya, gambar alam. Tapi di senryu tidak ada istilah tersendiri ya, tapi boleh pakai gambar. Nah, boleh pakai gambar. Bapak dan Ibu bahkan lebih. Jadi gini, fungsinya gambar atau foto itu adalah untuk memperkuat, kualitas si senryu-nya sendiri atau haikunya. Ya. Bapak dan Ibu, nanti di buku kita boleh dari beberapa senryu yang dikirim, misalnya Bapak dan Ibu mengirimkan katakan 5 senryu, 5 ya. Dari 5 itu 1 saja yang pakai gambar. Tapi gambarnya harus sumber sendiri ya. Tidak boleh gambar dari internet. Jadi foto sendiri aja. Misalnya katakan, tadi contohnya misalnya sedang upacara, terus kita kok ada rasa humor melihat si pembina upacara. Itu aja yang dipoto boleh, tapi itu nanti foto orang lain ya, hati-hati. Jangan. Boleh foto yang mungkin kali fotonya yang jangan sampai mengambil orang ya, atau gimana ya, atau gambar sendiri. Susah kalau gambar sendiri ya. Gimana? Saya pengennya ada gambar. 1. Jadi gini, kalau misalnya haiku ataupun senryu bisa menggunakan gambar atau foto sendiri atau foto orang lain, tapi aturannya kalau misalnya menggunakan gambar atau foto orang lain itu harus dicantumkan sumbernya. Iya, kalau memang, tapi saya pengennya inginnya sih sendiri aja, dokumen pribadi. Iya, betul. Tapi kalau memang mau ngambil dari Google harus dicantumkan sumbernya. Maksud saya begini, kalau dokumen pribadi kita lebih enak tuh, misalnya melihat sesuatu lalu kita bikin senryu gitu. Cuman kalau ke objeknya orang lain jangan sampai lah, kita nggak enak ya. Jangan sampai objeknya orang lain, jangan. Kalau mungkin objeknya diri kita sendiri, bolehlah ya. Boleh ya. Tapi hanya 1 saja yang gambar, dan itu tidak wajib ya. Teh Wida, ini kan waktunya sebenarnya udah habis, tapi kita masih ada waktu lah. Ini Bapak dan Ibu yang masih on nih, boleh bertanya, silakan. Ini ada Bu Lia, ada Bu Nina, silakan. Boleh, silakan. Mumpung ada di grup nih. Tidak ada. Oh ya, Bu Lia. Ada Bu Lia. Silakan. Bukan bertanya, Pak. Maaf, Bu. Ya.
Ini mau ini aja sharing apakah itu sudah betul atau tidak. Ini tidak rimanya tidak sesuai. Contohnya ini, disangka lipstik ternyata fresker anak. Bibirku panas. Nah, itu udah masuk atau tidak, Bu? Makasih. Assalamualaikum. Coba Oke, tulis di chat, coba Bu. Bu, ya sambil Bu Lia menulis di chat, Teh Wida tadi ada yang lupa deh. Itu apa namanya? Ya. Di antara baris pertama, kedua, dan ketiga itu tidak boleh nyambung ya? Atau gimana? Jelaskan. Jelaskan Teh Wida. Kalau di Senryu bebas sih. Kalau Boleh, di boleh bebas. nyambung. Kecuali Boleh kalau nyambung. haiku. Boleh nyambung. Boleh nyambung. Oh, beda dengan Boleh haiku ya? Oke. Oke. Ya. Beda Nah, haiku. Karena kita tunggu. tadi yang seperti saya sebutkan, di dalam haiku ada kireji ya. Di dalam haiku ada kireji. Tapi kalau di Senryu tidak ada kireji. Jadi bisa tidak harus kalimat selesai. Iya, makanya tadi saya lihat ada contoh. Saya lihat ada contoh yang pekerjaan. Kok contohnya gitu ya? Jadi kayaknya nyambung ke baris berikutnya. Yang pekerjaan. Tadi yang ditampilkan Teh Wida ya? Ya, tadi yang bahasa Jepang ya? Ya, yang pekerjaan hanya. Oh, disambungkan lagi. Oh, berarti boleh menyambung dari yang baris kedua dan ketiga misalnya. Mana Bu Lia udah di chat belum? Belum ya? Belum ditulis? Belum. Silakan. Boleh di WA, boleh di chat itu. Zoom boleh. Silakan. Ada lagi yang lain sambil Bu Lia mencatat ya? Sambil Bu Lia boleh mencatat. izin bertanya? Silakan tadi Bu Fitri. Oh ya Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Assalamualaikum semuanya. Tadi buka kameranya Bu Fitri. Boleh. Maaf pokoknya mau kena. Nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan Kak, ini Senryu kan tadi dibilang boleh bisa dideklamasikan enggak? Yang ingin saya tanyakan bisa enggak seperti zaman jadi Senryu gitu, tapi bentuknya Senryu, tapi jadi poinnya tiga baris seperti tadi, 575, tapi bentuknya jadi panjang gitu. Saya ingat dulu pernah waktu zaman SMA buat sendiri gitu kan. Kalau di kita juga ada kan ya di bahasa Indonesia itu juga kan, misalnya ada saya dulu buat stansa gitu. Jadi itu kan kalau stansa 7 baris, kalau nanti kayak lupa lagi apa yang 3 baris, tapi jadi terus disambungin gitu. Jadi membentuk kayak macam puisi panjang lagi, tapi 3 itu gitu. 3 poin dengan patokannya tetap benar 575 gitu. Tapi jadinya jadi seolah kayak kalau kita bilang jadi beberapa poin gitu. Jadi beberapa Senryu maksudnya? Ya, tapi seolah tapi jenaka tapi seolah nyambung gitu loh. Tapi lu tetap jenaka gitu. Saya udah kebayang seperti itu gitu. Jadi seperti ya kalau tadi dibilang kayak pantun mungkin nggak pantun banget sih gitu. Tetap kaidah itunya tetap dapat, tapi 3 gitu, tapi dengan posisi yang memang jenakanya ada gitu. Jadi maksudnya kayak jenaka bersambut dari yang tadi. Seperti gayung bersambut Teh Wida. Ya, mungkin maksudnya yang dimaksud adalah gayung bersambut nanti. Ya, gitu. Betul. Bisa ya Teh Wida ya? Bisa. Nanti tapi tetap dalam satu, jadi nanti dalam satu Senryu itu tetap aturannya 575, 3 baris. Satu Senryu 3 baris atau 3 lari. Cuman menulisnya dia ini boleh pakai garis miring dulu loh. 5 garis miring. Jadi 1 baris. Boleh enggak gitu? Boleh ya? Sebaiknya 3. Karena aturannya kan 3 baris. Oh, jadi 3 baris ke bawah. Tidak boleh ke samping ya? Tidak boleh dipakai garis-garis miring itu loh. Nggak boleh ya? Tidak usah. Oh iya. Jadi kalau Senryu ini salah satu perbedaannya dengan haiku itu rata-rata kalau Senryu yang yang kuno
itu tidak ada tanda baca, ya biasanya tidak ada tanda baca. Dan baik haiku maupun senryu tidak ada judul. Ya, itu yang tadi saya lupa jelaskan. Tidak ada judul, tidak menggunakan judul. Ciri khas waka jenis puisi kuno Jepang itu adalah tidak ada judul. Sehingga tadi yang saya contohkan ada jenis waka yang baru, word gogyoshi. Kalau gogyoshi-nya sendiri tidak ada judul, tapi word gogyoshi itu menggunakan judul. Ya. Jadi itu. Oke, jadi jawabannya pertanyaan Bu Fitri sudah terjawab ya, tidak boleh ke samping ya, tetap ke bawah. Cuman kalau dia banyak jadi banyak 575 itu jadi gayung bersambut ya, Tewida ya. Jadi gayung bersambutnya kemudian dituliskan. Ya. Nah, dituliskan berbarengan di situ. Ya, okay. Tapi itu pun ada aturannya gayung bersambut. Ya, oke. Jadi mengambil di kata terakhir ya. Oke, larik terakhir. Oke, ya. Ini karena waktunya udah mepet, kita satu lagi aja ya. Ini dari Bulia ini. Disangka lipstick, ternyata fresh care anak. Bibirku panas. Bibirku panas. Itu sudah senryu, Bu. Kalau sudah 575 ya. Sudah senryu ya? Sudah senryu. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, waktunya sudah lewat, sudah 5.40 ya. Atur nuhun Tewida, atur nuhun pisan. Kita akan bertemu lagi di grup WA. Bapak dan Ibu, karena ini agak sulit, apalagi nanti di haiku, ajak teman kerjanya ya, ikut gabung ya, suruh ikut daftar. Sebenarnya 180.000 itu sama aja gratis loh kegiatan ininya, Zoom meetingnya. Karena memang di KPPBJ paket 2 eksemplar bukunya 180.000. Jadi 30.000 bisa dibayar di awal ataupun sekaligus 180.000. Jadi sama saja sebenarnya kegiatan kita ini tidak berbayar. Sebenarnya ya, tidak berbayar. Cuma kelihatannya kok berbayar ya, sebenarnya itu dibantu menyicil gitu. Dibantu menyicil dari awal gitu. Nah, Bapak dan Ibu, karena nanti ini perlu ada diskusi, coba ajak teman kerjanya, teman satu kantornya. Ajak mendaftar. Belum terlambat kok, belum terlambat. Untuk kegiatan Zoom meeting bisa dilihat di YouTube. Kemudian selanjutnya kita bisa di grup dan bisa nanti japri ke Tewida. Ya. Oke, nanti kita ada lagi Zoom meeting untuk haiku masih lama setelah berhasil pembuatan senryu ya. Tewida terakhir ada yang mau disampaikan nggak? Ini saya catatan untuk Bu Lia Rahmalia ya. Nah ini koreksi saya itu tidak usah menggunakan tanda baca. Ini sudah bagus Bu. Oh iya ada titik ya, ada titik. Jangan pakai titik. Ya. Jadi itu silakan Ibu japrikan ke saya. Ya, oke. Ya, sama yang saya. Tadi ya, yang THR ya. Yang THR. Oh, yang THR ya, betul. Ya, silakan japri ke Tewida. Oke, Bu Erni ada yang mau disampaikan nggak? Kayaknya Bu Erni udah masuk nih. Enggak, Mister. Udah cukup. Cukup ya, oke. Waktunya sudah selesai nih, Pak Prawiro. Ada yang mau disampaikan berapa, nggak? Pak? Cukup, nggak ada. Ya, oke. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ternyata 2 jam nggak terasa ya sampai lewat. Cuman hari ini nggak tahu ya sinyal baik di Kuningan, di Bandung. Ini agak terganggu, saya nggak tahu ya hari ini. Jadi agak putus-putus, tapi kita nanti bisa bahas di grup. Sekali lagi silakan mulai sekarang mencoba-coba 575, berhumor, bersindir-sindir, kemudian kirimkan japri ke Tewida. Ya, kirimkan japri ke Tewida, tapi jangan dibahas japri. Nanti Tewidanya membahasnya di grup. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan hatur nuhun Tewida, hatur nuhun Pak Prawiro, terima kasih TRD dan teman-teman semua yang sudah masuk grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya.